Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Masih dalam pembahasan hadis-hadis tentang berpuasa, dan kita masih dalam membahas hadis-hadis puasa, khususnya puasa Ramadan. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محرومه. رواه ابن ماجه wa isnaduhu hasanun insyaallah ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhala Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, berbicara di hadapan para sahabat. Apa yang dibicarakan oleh Rasulullah? Inna hadha syahra qad hadarakum, sesungguhnya ini bulan, artinya bulan Ramadan, qad hadarakum, telah hadir di depan kalian. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalam bulan ini ada satu malam khairun min alfi syahrin, yang nilainya lebih baik daripada 1000 malam, 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullu, barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut, faqad hurima khaira kullu, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan, dari segala kebaikan. Wala yuhramu khairaha illa mahrumun, dan tidak diharamkan akan keutamaan Lailatul Qadar tersebut illa mahrumun, kecuali memang orang yang mahrum. Nah, jadi begitu masuk bulan Ramadan, Rasulullah langsung menyampaikan kalimat pertamanya di hadapan para sahabat. Kalimat tersebut adalah hadis yang baru saja kita baca. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan malam, bahwa pada bulan ini ada satu malam yang nilainya itu lebih istimewa daripada nilai ibadah 1000 malam yang lain. Namun Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diharamkan mendapatkan malam tersebut, faqad hurima al-khaira kullu, maka orang tersebut telah diharamkan daripada segala kebaikan. Artinya rugi sekali. Dan tidaklah orang tidak mendapatkan itu melainkan orang yang memang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak dapat malam itu, berarti memang Allah tidak mau kasih kita. Berarti Allah memang mengharamkan malam itu untuk kita. Nah, maka oleh karena itu sangat
merugi orang yang tidak mendapatkan malam tersebut. Lantas bagaimana untuk mendapatkan malam tersebut agar kita tidak termasuk orang yang merugi? Para ulama membahas tentang bagaimana seseorang itu dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Di antara yang membahas itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kapan dikatakan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Di sini para ulama terbagi pada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang merasakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dia merasakan kehadiran malam itu, kemudian dia beribadah pada malam itu. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya, kalau merujuk kepada pendapat yang pertama ini, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang tahu bahwa pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar artinya dia tahu. Misalnya puasa tahun kemarin dia dapat Lailatul Qadar, berarti dia tahu puasa kemarin itu malam keberapa Lailatul Qadar. Dan kemudian dia memanfaatkan malam itu dengan beramal kebaikan, ibadah, apapun ibadah itu, ya. Apakah baca Al-Quran, apakah zikir, apakah sholat, apakah sedekah, yang penting dia dalam beramal kebaikan. Maka itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Persoalannya kemudian, kalau ini syarat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka sangat sedikitlah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sangat sedikit, sangat terbatas. Ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di sana, sebagian ulama mengatakan begini nih. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak mesti tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, dia tidak mesti tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Yang penting ketika malam Lailatul Qadar itu datang, atau ketika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, orang tersebut dalam beramal kebaikan, dalam beribadah kepada Allah, pokoknya dalam keadaan baiklah. Kalau dia dalam keadaan baik pada malam itu, dalam beramal saleh, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga inilah kemudian di pendapat yang kedua ini lebih masuk akal. Kenapa kita katakan lebih masuk akal atau lebih logis lah? Karena sesuai dengan perintah Rasulullah SAW untuk 10 akhir Ramadan itu disuruh hidupkan. Khususnya Rasulullah SAW sendiri, kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan itu memang tidak tidur malam lagi, dan beliau tidak di rumah lagi, tetapi beriktikaf di masjid. Nah, tujuan apa? Apa tujuan Rasulullah menyuruh itu? Syadal mizar, ya. Sampai pinggang itu sarungnya nggak lepas-lepas lagi, majasnya begitu kira-kira. Habis selesai beribadah. Apa tujuan disuruh seperti itu? Agar, ya,
seandainya salah satu malam daripada 10 malam itu adalah Lailatul Qadar, maka kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kemudian Rasulullah memerintahkan 10 akhir Ramadan berburu, beramal soleh habis-habisan, tapi kemudian setelah orang itu berburu, beramal soleh habis-habisan di akhir Ramadan, dia begitu masuk Lebaran ditanya sama orang, "Bajan kira-kira malam Lailatul Qadar?" "Hanalah." Apakah kemudian dia dikatakan tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau begitu maknanya, maka itu akan berat sekali untuk kita paham. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sehingga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beliau sendiri menguatkan pendapat yang kedua, bahwa yang dikatakan Lailatul Qadar adalah orang yang pada malam itu dalam beramal saleh atau beramal kebaikan. Dan yang dikategorikan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah dia menyadarinya atau dia tidak menyadari? Itu pendapat yang kedua. Tetapi sebagian ulama tetap berpegang pada pendapat yang pertama. Dan mereka punya dalil juga, tidak asal berpegang. Antara dalilnya adalah pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa doa yang harus saya baca?" Kan itu pertanyaan Aisyah. Berarti dari pertanyaan itu menunjukkan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia sadar malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau saya dapat kabar apa harus saya baca?" Rasulullah mengatakan, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu pendapat pertama, itu dalilnya. Cuman pendapat yang kedua, para ulama banyak yang menguatkan. Karena pendapat yang pertama ini, jangankan kita orang awam, para ulama pun, hanya beberapa orang yang kita lihat dalam kitab-kitab mereka itu yang menceritakan pengalaman mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Maka hanya mereka saja yang Lailatul Qadar, sedangkan umat ini begitu banyak. Ini agak apa namanya, berat juga. Sayang juga umat kalau sudah habis-habisan tak dapat Lailatul Qadar. Ujungnya sama dengan yang duduk nongkrong warung kopi, kira-kira seperti itulah. Misalnya dalam kitab-kitab itu kita temukan kitab Ihya Ulumuddin. Di situ Imam Al-Ghazali memberikan rumus untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan di situ beliau mengatakan, sudah saya coba rumus itu, maka selama sekian puluh tahun saya selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian dalam kitab ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang rumus-rumus itu. Tapi kalau mengikuti kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa siapapun yang dia ketika malam Lailatul Qadar itu datang dalam keadaan beramal soleh, maka dia dianggap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau mengikuti pendapat yang kedua ini, kita tidak terlalu harus sibuk mencari-cari rumus itu. Tidak perlu kita cari-cari rumus itu. Yang penting sebelum akhir Ramadan itu fokus beribadah saja setiap malam. Salat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih tidak tinggal, tarawih tidak tinggal, tahajud ada, insya Allah masuk dalam kategori
Orang yang menemukan Lailatul Qadar. Nah, ya. Maka oleh karena itu, insya Allah orang-orang yang i'tikaf sebelum akhir Ramadan itu dapat. Tapi jangan sombong juga ya. Nanti setiap Ramadan buat grup baru lagi, komunitas ahli Lailatul Qadar. Merasa sudah dapat Lailatul Qadar. Boleh sombong juga. Tapi artinya pendapat yang kedua ini dikemukakan oleh para ulama untuk sebagai bentuk rahmat untuk umat. Karena sebagaimana dalam hadis ini, orang yang tidak dapat Lailatul Qadar itu mahrum. Mahrum itu level paling berat sebagai hamba mahrum itu. Arti mahrum itu diharamkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kan berat sekali itu. Arti mahrum itu orang yang diharamkan berbuat baik. Dia pengen berbuat baik tapi diharamkan oleh Allah. Allah nggak mau. Itu kan kondisi paling sedih sekali. Diharamkan. Jadi kondisi hamba yang mahrum ini kondisi paling berat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori mahrum, orang yang diharamkan. Karena kalau Allah sudah golongkan seseorang kepada golongan al-mahrum yang diharamkan oleh Allah berbuat baik. Kalau dia mau berbuat baik, dia tidak dapat. Mau pergi jamaah salat waktu, tidak dikasih oleh Allah. Bukan dia nak mau, Allah nak kasih. Kalau kita nggak mau malas-malas masih lumayan. Ini Allah nak kasih, kita suka lagi Allah sama dia. Pokoknya setiap dia mau pergi jamaah ada aja Allah atur caranya, dia pokoknya tidak boleh sampai ke masjid. Itu mahrum. Ada ketika dia mau baca Al-Quran, Allah tidak mau dia baca Al-Quran. Ada saja Allah buat cara dia jangan bersentuhan dengan Al-Quran. Itu mahrum. Ketika dia mau berzikir, Allah tidak mau nama Allah tersebut di lisan dia, kotor lisan dia, tidak mau Allah. Nah, itu mahrum. Maka kalau sudah pada level mahrum ini berat sekali. Hati-hati. Di antara orang yang masuk dalam golongan mahrum ini orang yang meremehkan ibadah. Meremehkan ibadah dan meremehkan ahli ibadah. Meremehkan amal soleh dan meremehkan orang soleh. Ini terancam masuk dalam kategori mahrum. Ya. Kemudian orang yang bangga dengan dosa. Ada orang seperti itu. Contoh misalnya, ada model orang begini, datang satu dua orang menasihati dia, berdakwah. Kemudian selesai dinasihati, selesai didakwah, pulang orang yang mendakwahi menasihati dia, dengan sombong dia mengatakan, saya mau dinasihati, mana bisa? Loh ya nasihat. Dia menganggap remeh. Ini terancam mahrum orang seperti ini. Loh ya Allah. Bangga dia enggak berhasil diajak ke masjid. Begitu hinanya dia. Orang justru sedih. Ketika ada orang mengajak ke masjid, kita enggak bisa pergi ke masjid. Ketika orang menasihati dengan ikhlas, kita enggak kena di hati. Itu yang menyedihkan. Sebenarnya dia yang menyedihkan. Bukan orang yang menasihati. Makanya hati-hati sombong terhadap syariat itu lain masalahnya dengan orang yang malas menjalankan syariat. Kalau malas menjalankan syariat, hanya insya-Allah masih ada peluang selama dia tidak sombong. Ketika dia dinasihati dia dengar, kemudian tetap malas beranjak, itu masih lumayan.
Tapi kalau dinasehati bukan hanya malas beranjak, malah meremehkan orang yang menasehati, ini mahrum. Nanti kalau dia akan tiba waktu pengen memenuhi nasihat tersebut, dan bisa lagi. Sudah Allah haramkan, mau kemana lagi? Sudah Allah haramkan. Ali kami itu mahrum. Jadi ada mahrum, lawannya muwaffaq. Kalau muwaffaq itu orang yang selalu diberikan taufik oleh Allah, dibawa ke masjid oleh Allah, kemanapun kebaikan dia dibawa oleh Allah, itu diberikan taufik. Dia pokoknya jalan dia beramal kebaikan itu lancar, lurus, mudah, ringan. Itu namanya taufik, dan itu nikmat yang sangat besar. Nah, kita lihat ada orang berjamaahnya selalu terjaga, nggak ada beban, itu taufik dari Allah. Tak mudah ya. Ada orang yang kalau baca Al-Quran nikmat, sekali dia baca, lama-lama dia mampu duduk. Kita baru 2 lembar sudah kengkot, bola-bola, ganti-ganti duduk. Atau tidur. Ada orang kalau dia baca Al-Quran seperti kita pengen seperti dia, nikmat sekali. Sanggup dia baca Al-Quran lama, menikmati. Ini orang dapat taufik dari Allah. Kalau berada di masjid dia seperti nyaman, tidak ada beban. Ibadah sunatnya nikmat di masjid dia, ibadah wajibnya selesai salat, selesai ini dia duduk berzikir, keluar dengan tenang. Ini taufik dari Allah. Ada orang kereh-kerong dalam tamam je terbiu. Dalam dia satu dua ini kalau dia. Ini nikmat besar kalau taufik itu. Jadi antara nikmat yang paling besar seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah. Dekat dengan agama, dekat dengan orang-orang saleh, selalu berada dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, lingkungan yang taat beribadah. Ini taufik. Sebaliknya tadi apa? Mahrum. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang mahrum. Ada orang berada dalam golongan orang-orang yang mahrum. Ya, orang yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan. Nah, jadi insyaallah ya, malam Lailatul Qadar itu yang penting kita usahakan di 10 akhir Ramadan itu jangan sampai tertinggal qiyamul lail. Itu saja, jangan sampai tertinggal qiyamul lail. Kalau sahur itu dah pasti dapat. Di sini insyaallah sahur selalu ada Rasulullah SAW. Kita usahakan saja qiyamul lailnya yang tidak. Kalau sahur di sini sahur bersama saja. Dan menunya enak-enak saja. Iktikaf di sini insyaallah. Nah, kemudian wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah berbicara lebih panjang, lebih lengkap ketika memasuki bulan Ramadan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat? Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, ia merupakan bulan yang melimpah keberkahan. Bulan Ramadan ini kita yang penting enggak buat jahat saja. Duduk-duduk santai-santai saja dapat pahala.
Beda dengan bulan lain, inilah bulan Ramadan. Makanya orang sudah meninggal itu begitu masuk bulan Ramadan mereka berteriak semua. Pengen dibangkitkan kembali oleh Allah ke dunia untuk bisa masuk Ramadan hanya selahdah saja, sebentar saja. Tak beramal baik, yang penting tak buat jahat, itu dah melimpah pahala dia. Apalagi beramal, berbuat baik. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ini kalau kita ada tinggal amal, kurang amal di bulan lain, inilah kesempatan bulan Ramadan untuk kita memperbanyak, menutup yang kurang-kurang di bulan yang lain. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian akan puasa pada bulan ini. Ini bulan Ramadan, puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan fihi padanya bulan abwabus sama, pintu langit. Jadi kalau siapapun berdoa cepat makbul ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup fihi padanya bulan Ramadan abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Jadi kalau meninggal di bulan Ramadan ini, sejahat apapun aman sedikit lah. Kira-kira sedang tidak ingin dihukum orang di bulan Ramadan oleh Allah. Di apa istilahnya? Diinikan dulu lah. Tunggu selesai Ramadan nanti, baru apa di sama rantai neraka nanti atau apa. Tapi kalau bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Seolah-olah ini kan menggambarkan seolah-olah khusus di bulan Ramadan itu tidak ada yang diizinkan oleh Allah masuk neraka. Ditutup pintunya. Tidak ada yang masuk neraka Ramadan. Kalaupun ada yang harus masuk, tunggu selesai bulan Ramadan. Sebaliknya, tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Wa tughallu fihi maraddatu syayatin, dan dirantai fihi pada bulan Ramadan maraddatu syayatin, akan syaitan-syaitan yang jahat-jahat. Ini maraddah ini syaitan-syaitan level atas. Itu di stop dulu kegiatannya sama Allah, dirantai. Tapi kalau ada juga yang kemudian berbuat masalah, berarti dianya yang artinya di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang berbuat dosa itu tidak selamanya atas pengaruh syaitan. Banyak faktor orang berbuat dosa. Tidak selamanya syaitan bermain. Bahkan pengaruh syaitan itu kecil daripada pengaruh diri manusia itu sendiri. Syaitan mengatakan, "Ma li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li." Syaitan mengatakan, saya tidak punya kuasa apa-apa kepada kalian. Yang kami lakukan, kata syaitan, hanya an da'utukum, membisikkan saja. Fastajabtum li. Kalau kalian dengar bisikan itu, ya berarti kalian ikut saya. Kalau enggak, ya enggak, selesai. Hanya sebatas bisikan. Jadi syaitan itu sebenarnya maka Allah katakan inna kaida syaitana azim. Dhaif. Sesungguhnya godaan syaitan itu dhaif, lemah. Bahkan dibandingkan godaan syaitan lebih berat godaan perempuan. Itu bahasa Al-Qur'an itu. Inna kaidan nisa inna kaidakunna azim. Sedangkan pengaruh perempuan itu azim, besar. Banyak sekali laki-laki dalam masalah gara-gara perempuan. Banyak sekali
Sampai ada ulama yang menulis kitab. Ada ulama yang menulis kitab yang menceritakan sejarah para ulama yang menjadi wali Allah gara-gara beratnya cobaan istri. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar sufi. Kemudian di antaranya juga Rami. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya pengaruh perempuan itu azim. Tapi alhamdulillah kalau jadi wali, alhamdulillah tidak apa-apa, berarti baiklah. Dengan masalah istrinya dia jadi wali. Tapi kalau istrinya enggak masalah, enggak jadi wali dia. Kenapa bisa jadi wali? Karena sabarnya menghadapi istri. Sabar menghadapi istri itu bagian daripada level atas kesabaran. Bisa mengangkat, membawa seseorang menjadi wali Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang cobaan istrinya berat. Peluang untuk menjadi wali Allah itu besar. Dan itu terbukti. Nah, jadi ini pada hakikatnya godaan syaitan itu lemah, lemah syaitan. Dia hanya membisikkan saja. Tidak punya kemampuan lebih dari itu. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita melihat maksiat tetap ada, kemungkaran tetap ada, kekejian tetap ada. Berarti sifat hewani manusia itulah yang lebih berpengaruh dalam terhadap perilaku manusia. Bukan syaitan. Syaitan ada, tapi bukan hanya syaitan. Jadi meskipun waktu ghalu fihi maradatu syayatin, meskipun syaitan-syaitan yang kelas kakap, maradah ini syaitan-syaitan paling berat, paling tinggi maradah. Syaitan-syaitan paling beringas. Tughal telah dirantai. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bagi Allah telah Allah berikan pada bulan Ramadan itu satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan akan kebaikannya atau mendapatkannya malam Lailatul Qadar, faqad hurim, maka dia benar-benar orang yang mahrum. Maka kita usahakan pokoknya jangan sampai 10 akhir Ramadan itu kita enggak qiyamul lail. Usahakan qiyamul lail walaupun hanya beberapa rakaat. Kalau bisa i'tikaf, usahakan i'tikaf. Tapi kalaupun tidak bisa i'tikaf, mungkin ada kewajiban-kewajiban lain yang harus ditunaikan, maka usahakan malam 10 akhir Ramadan itu jangan sampai tertinggal qiyamul lail. Tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Usahakan jangan sampai tinggal tarawih. Tak sanggup 28. Tak sanggup 8. Kalau bisa 8 lah kurang. Tambah witir 3 rakaat. Itu kita usahakan. Tak sanggup misalnya berjamaah, mungkin imamnya panjang-panjang, sholat sendiri. Pokoknya tarawih harus ada, itu qiyamul lail Ramadan. Kemudian setelah tarawih kalau mau tambah lagi nanti itu plus. Alhamdulillah. Kalaupun tidak tambah, setidaknya qiyamul lail tarawih sudah ada. Walaupun memang salat tarawih itu antara salat sunat, kalau dibandingkan salat sendiri dengan salat berjamaah lebih
lebih afdal. Di Yaman itu, kalau di Yaman salat tarawih itu setiap malam Ramadan dari jam setelah Isya sampai subuh, sampai sahur salat tarawih sana. Itu di Yaman. Jadi mereka sudah ditentukan, bukan ditentukan, semacam terbentuk. Ya. Jadi sepanjang malam Ramadan itu, khusus di Yaman itu, khususnya di daerah Hadramaut itu sepanjang malam itu dari selesai Isya sampai sahur itu selalu ada tarawih, tidak habis-habis. Jadi maksudnya bagaimana? Apakah salat tarawihnya enggak ada batas rakaat? Bukan. Ada masjid yang tarawihnya siap Isya langsung tarawih. Ada masjid tarawihnya mulai jam 11 malam. Ada masjid tarawihnya mulai jam 2 malam. Ada masjid tarawihnya mulai jam 3 malam. Memang sudah terformat seperti itu di sana ya, di Hadramaut. Jadi sepanjang malam itu tarawih selalu ada. Jadi yang di sana kita bisa pilih mau tarawih jam berapa. Kalau mau tarawih langsung Isya, tinggal cari masjid yang tarawihnya Isya. Kalau tarawihnya misalnya mau tidur dulu sebentar, selesai Isya mau tidur dulu sebentar. Setel alarm nanti jam 11 tarawih. Tinggal ada masjid yang tarawihnya mulai jam 11 malam. Bangun pergi ke masjid itu. Oh, nak sanggup juga saya mau tarawihnya selesai nanti jam-jam 2. Tinggal setel alarm jam 2 bunyi alarm, pergi tarawih ke masjid yang mulai tarawihnya jam 2 malam. Nah, itu di sana. Dan indah sekali kalau bisa seperti itu. Jadi orang enggak apa istilahnya? Ada orang kan misalnya capek sekali di siang harinya dia istirahat sebentar dulu, dia bisa dapat misalnya. Kalau di sini mungkin itu belum terbentuk ya. Dan kalaupun kita bentuk, sepertinya kalau sudah lewat 11 malam tidak ada lagi yang mau tarawih. Sudah lewat 11 malam ini akan tinggal dapat tingkat tahajud aja berapa orang sisa yang mulai jam 2. Tapi karena memang di sana sudah terformat seperti itu, sudah budaya seperti itu. Dan ada orang di sana termasuk Syekh Habib Umar sendiri menikmati format itu. Dari siang Isya dia enggak berhenti salat sampai sahur. Habis tarawih dari masjid ini dia pergi ke masjid yang selanjutnya. Habis masjid selanjutnya dia pergi ke selanjutnya. Habis masjid selanjutnya dia pergi ke masjid selanjutnya. Dari siang Isya sampai sahur dia salat. Dan itu banyak juga di Yaman seperti itu. Itu yang disebut dengan ahli salat. Dia memang sudah menikmati salat. Tapi bagaimana? Apakah dia niat tarawih semuanya? Tidak. Tarawih itu tetap 20 rakaat. 3 witir. Yang 20 pertama dia niat tarawih, yang 20 yang berikutnya dia niat qiyamul lail saja. Qiyamul lail itu salat malam itu tidak ada batas. Maka di sana itu sepanjang malam Ramadan suasananya hidup. Kita hidup juga karena hidup dengan ini apa namanya? Tadarus. Yang baca 3 orang mewakili 1 kampung. Kalau syukur-syukur yang bacanya bagus bacaannya. Kalau yang dia enggak bagus bacaannya, rusak bacaannya, rusak mana 1 kampung tanggung jawab. Dosa 1 kampung itu dosanya. Karena dia pakai mic didengar oleh semua 1 kampung. Kalau dia salah baca 1 kampung kita sedang tidur kita dapat dosa. Jadi jangan dilepaskan tadarus itu sembarang. Itu kalam Allah, bukan Quran, itu bukan bacaan biasa. Kalau orang melepaskan kalam Allah dibaca suka-suka hati, itu jahat sekali. Itulah yang kita lakukan biasanya.
Tidak bisa lah kalam Allah dibaca suka-suka hati. Itu paling bertanggung jawab itu gecik, ibu-ibu, kepala dusun, ya, tokoh-tokoh masyarakat, mampu bertanggung jawab. Kalam Allah harus dibaca seindah-indah mungkin dengan tartil. Sebelum Ramadan seleksi dulu. Siapa yang baca? Kita mau selamat satu kampung, mau dapat pahala, kampung jangan justru dapat dosa. Seleksi dulu. Tes dulu bacaannya. Ini akan baca tadarus. Tes. Tes ini. Ini bisa lewat. Ini tidak bisa. Ini bisa. Begitu. Kalau kita betul-betul memuliakan kalam Allah. Kalam Allah dibaca itu bukan sembarang bacaan. Sudah tes semuanya, sudah aman bacaannya pas, sudah kita inikan pas tidak ada masalah. Kemudian kita tentukan satu orang yang memang dia itu betul-betul ahli saja untuk mengontrol bacaan-bacaan. Sudah kita tes, kita anggarkanlah sedikit khusus. Itu kan ahli-ahli Al-Qur'an. Jangan hanya kue buka puasa kita bawa ke orang itu. Kita anggarkanlah sedikit, lebih khusus, biar mereka lebih fokus. Jadi ketika kita pilih sehingga sesuai, kita spesialkan mereka kita suruh baca. Kemudian termasuk juga soundnya diperbaiki. Itu kan kalam Allah. Kita kalau mau buat pesta anak kita, kalau mau buat acara, hal paling utama harus kita perhatikan adalah sound. Cek sound dulu. Kita sewa mahal-mahal sekali acara, sewa sound 20 juta, 50 juta. Masa acara pembacaan kalam Allah soundnya krek-krok, tidak tahu kita apa yang dia baca. Suara mic di kampung. Yang baca tidak tahu apa yang dibaca, yang dengar lebih-lebih lagi tidak tahu apa yang dia dengar. Harus bersih suaranya. Tidak mesti menjangkau terlalu jauh, menjangkau dekat saja, tapi suaranya bersih. Kalau suaranya bersih, saya yakin kalau suara sound itu bersih, suaranya bersih, bacaannya pas, enggak akan protes orang. Enggak mungkin orang protes. Sudah dia enggak baca Al-Quran, masa dia protes orang baca Al-Quran? Setidaknya dia enggak baca, ya dapat pahala dengar. Tapi yang membuat orang protes selama ini, yang pertama sound. Soundnya sangat mengganggu sekali, sakit telinga. Kalau orang sakit, tambah sakit. Sound kita sekarang, ya. Orang tua itu tersiksa sekali. Sudah orang tua susah tidur, anak bayi yang baru lahir itu. Tapi coba kalau suara mic-nya, soundnya bersih, bacaannya menambah hangat dengar. Ya. Justru orang protes kalau suara tidak terdengar lagi. Mana orang lagi? Kalau suaranya bersih. Tidak perlu jangkau jauh-jauh. Yang penting jangkau dekat boleh, tapi suaranya. Kemudian jangan teriak-teriak, suka-suka hati di situ. Ruang publik itu ada hukum syariatnya. Kita nggak boleh mengambil ruang publik orang sembarangan. Berteriak di rumah sendiri saja. Kalau suaranya udah mulai keluar rumah, itu sudah hukumnya. Kalau suaranya masih dalam rumah sendiri, itu silahkan. Tapi begitu suaranya keluar rumah, itu sudah hukum. Karena suara itu sudah berhubungan dengan tetangga. Seperti orang bawa kendaraan itu belak racing itu, knalpot racing. Belak racing, knalpot racing. Itu sudah hukumnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.